Shalom saudara, senang dapat kembali menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Saya, Rosi, akan menemani Anda untuk bersama belajar tentang Dia yang adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Selamat mendengarkan. Setiap kali aku berpikir untuk pergi ke pasar di dekat rumah kami untuk membeli sayur, aku selalu ingat kepada seorang ibu penjual sayur langgananku. Aku ingat ia selalu berjualan agak ke arah ujung pintu keluar dari pasar itu. Aku hampir selalu membeli sayur kepadanya, karena setiap kali ia melihat aku mendekat ke tempatnya berjualan, ia selalu akan menyapaku dengan ramah. Tidak jarang juga ia bahkan mengingat sayur apa yang aku beli kepadanya sebelumnya. Lalu, biasanya ia akan memberikan kepadaku saran-saran tentang memasak sayur yang saat itu dijualnya. Misalnya kalau ia melihat aku memegang sayur kangkung, ia akan mengatakan bahwa kangkung itu enak kalau disayur dengan menggunakan ebi. Seringnya aku hanya tertawa karena aku biasanya sudah memiliki rencana sendiri dengan sayur yang akan aku beli. Tetapi aku sangat menghargai keramahannya. Satu hal yang tentu saja juga sangat aku sukai adalah bahwa ia sering memberikan bonus kepadaku. Beberapa kali kalau aku membeli seikat sayur, ia akan memberikan kepadaku bonus sayuran yang katanya cocok untuk dipadukan dengan sayur yang aku beli. Aku pernah membeli seikat daun singkong, lalu ia menambahkan bonus seikat daun pepaya kepadaku. Karena dia juga tahu kalau aku suka membeli daun pepaya kepadanya, dan menurutnya daun singkong yang aku beli cocok ditambahi dengan daun pepaya yang diberikannya secara gratis itu. Di lain waktu, ketika aku membeli, ia memberi bonus lebih kepadaku. Aku hanya membeli seikat daun kangkung. Ia memberikan kepadaku bonus seikat lagi. Karena katanya kangkung itu kalau dimasak akan menyusut. Jadinya tinggal sedikit sekali. Aku sangat tersentuh dengan kebaikan dan keramahannya itu. Dan karena itu aku hampir selalu berbelanja sayur kepadanya. Aku ingat kepada dia, Tuhan dan sahabat terbaikku. Setiap kali aku mengingat kebaikannya, aku selalu terkagum dan heran akan begitu besarnya kebaikannya yang sudah dinyatakannya ke dalam kehidupanku. Aku melihat satu demi satu kebaikan yang dilakukannya. Tetapi semakin aku berusaha untuk menghitungnya, semakin juga aku menyadari bahwa kebaikannya memang sangat tidak terhitung jumlahnya. Dan aku diyakinkan tentang kebaikannya. Setiap aku melihat kehidupanku sendiri dan ketika aku membaca firman Tuhan, semakin aku menyadari mengapa ia memberikan semua kebaikan itu kepadaku. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus memberikan segala kasih karunia kepadaku, karena ia sendiri penuh dengan kasih karunia. Karena ia adalah anak tunggal Bapa dan ia adalah pencipta dari segala yang ada. Maka ia memiliki segala sesuatu yang diberikannya kepadaku. Aku pernah mendengar seorang hamba Tuhan memberikan definisi tentang kasih karunia. Ia mengatakan bahwa kasih karunia itu dalam bahasa Inggrisnya adalah grace. Dan grace ini sering juga diterjemahkan sebagai anugerah. Jadi, kasih karunia ini memiliki makna yang sama dengan grace. Arti yang sederhana dari kata itu adalah bonus. Kasih karunia atau anugerah berarti Tuhan memberikan kepadaku
apa yang tidak sepantasnya aku dapatkan. Kalau aku membeli seikat sayur, lalu aku diberi seikat sayur dan membawa pulang seikat sayur, maka itu adalah hasil dari jual beli sayur yang aku lakukan. Tetapi kalau aku hanya lewat saja di depan tukang sayur, lalu tiba-tiba tukang sayur itu memanggilku dan memberikan kepadaku seikat sayur, sehingga aku memiliki seikat sayur itu tanpa membeli dan membawa pulang, tanpa mengeluarkan uang sedikit pun, maka itu adalah hasil dari kasih karunia. Aku mendapatkan sayur, padahal aku tidak sepantasnya mendapatkannya karena aku tidak membelinya. Namun, aku memahami bahwa penjelasan itu pun masih belum bisa menggambarkan keagungan dan kehebatan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus, Tuhan yang Maha Baik itu. Tukang sayur biasanya memberikan sayur karena alasan tertentu, baik karena ia mengenal aku sebagai pelanggannya atau karena ia ingin agar aku menjadi pelanggannya. Tetap saja bonus yang diberikannya memiliki tujuan agar meningkatkan usahanya untuk menjual sayur itu. Lagi pula, aku yakin bahwa tukang sayur itu tidak akan memberikan sayurnya sampai ia harus menjadi rugi atau kehabisan modal. Ia akan memberi sebatas ia masih bisa mendapatkan keuntungan meski sedikit sekalipun. Yesus sebaliknya memberi kasih karunia karena ia sendiri penuh kasih karunia. Ia memberikan kasih karunia dan anugerah kepadaku karena ia di dalam keseluruhan pribadinya yang maha besar itu adalah kepenuhan perwujudan dari kasih karunia itu sendiri. Dengan demikian, ketika ia memberikan kasih karunia kepadaku, ia memberikannya tanpa memiliki tujuan apapun bagi kepentingan dirinya sendiri. Dan kemudian, ketika ia menunjukkan kasih karunia kepadaku, kasih karunia-Nya itu tidak terbatas. Tidak ada batas di mana ia menjadi rugi atas kasih karunia yang diberikannya kepadaku, karena ia adalah pemilik dari segala sesuatu. Karena ia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ia tidak menghendaki pembayaran apapun atas kasih karunia yang diberikannya kepadaku. Karena ia memiliki segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun di dalam dirinya yang berkurang ketika ia memberikan anugerah kepadaku. Ketika firman Tuhan menyebutkan bahwa ia penuh dengan kasih karunia, maka kepenuhan kasih karunia itu sangatlah sempurna. Kepenuhan anugerahnya itu sudah dicurahkan kepadaku begitu banyak dan juga kepada banyak manusia yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi anugerah itu masih tetap penuh ketika dicurahkannya ke dalam kehidupanku dan kehidupan banyak orang. Dan kepenuhannya tidak akan berkurang sedikit pun ketika ia mencurahkannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingku. Aku semakin mengagumi besarnya kasih karunia yang dimiliki oleh Yesus, sahabat terbaikku itu. Karena aku melihat begitu besarnya kasih karunia yang dilimpahkannya kepadaku. Aku memahami tidak ada satu saat pun di dalam kehidupanku di mana aku tidak menerima kasih karunia-Nya. Seorang nabi pernah menuliskan di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Aku mengakui bahwa itu juga yang terjadi di dalam kehidupanku. Tidak pernah ada satu hari yang aku lewatkan tanpa anugerah dan rahmat-Nya yang besar. Dan aku juga menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa aku berikan yang akan bisa menambahkan apapun kepada kasih karunia itu.
Kalau aku memberikan segala sesuatu yang saat ini aku miliki, maka seberapapun yang aku miliki itu tidak akan menambahkan apapun kepada kekayaan kasih karunia-Nya. Bahkan kalau aku tidak memakai sedikit pun dari apa yang aku kumpulkan di dalam seluruh kehidupanku agar aku bisa membayar kasih karunia itu, aku tidak akan membuat dia menjadi lebih kaya karena semua yang aku miliki adalah karya ciptaan dan miliknya. Aku hanya bisa mengagumi dan takjub akan kasih karunia itu. Dan betapa tidak beradabnya diriku jika aku tidak menyambut kasih karunia itu dengan hati yang penuh bersyukur. Dan menerima anugerah itu dengan hati yang penuh dengan kasih. Aku tidak akan bisa membalaskan kasih karunia itu dengan apapun yang ada di dalam hidupku atau dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi paling tidak aku menunjukkan bahwa aku sangat menghargai kebaikan kasih karunia itu dan tidak mau menyanyiakan kebaikan yang ditunjukkannya dengan sempurna. Kau telah mati bagiku, Kau tebusku dengan darah-Mu. Hidupku telah dibenarkan semua karena cinta-Mu. Sekarang Kau telah bangkit menjadi Raja atasku. Kau telah patahkan semua kutuk, sekarang ku jadi pemenang. Kasih karunia-Mu memberiku hidup, kasih karunia-Mu membuatku layak, kasih karunia-Mu telah bebaskanku, kasih karunia-Mu menyelamatkanku. Kau telah mati bagiku, Kau tebusku dengan darah-Mu. Kini ku telah dibebaskan semua karena cinta-Mu. Sekarang Kau telah bangkit menjadi Raja atasku. Kau telah patahkan semua kutuk, sekarang ku jadi pemenang. Kasih karunia-Mu memberiku hidup, kasih karunia-Mu membuatku layak, kasih karunia-Mu telah bebaskanku, kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus, pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Kepenuhan kasih karunia-Nya itu yang menjadi jaminan bahwa Ia tidak pernah berkekurangan untuk menyatakan anugerah ke dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana kasih karunia Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda bisa menyampaikannya kepada kami pokok-pokok doa Anda, dan kami dengan senang hati akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Membuatku layak, kasih karunia-Mu telah bebaskanku, kasih karunia-Mu menyelamatkanku.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.